Mana bisa? Bukan toko dia sendiri. Itu paling drama kali ya itu termat yang ke. Lancar rumah. Ya baterai. Baru aja mau mulai gitu. Aku udah bilang bacakin. Ini suaranya masih mute nih ya. Kalau kita nggak mute kan kita mau ngomong lah ya. Oke, jelas Pak, gambarnya jelas. Selamat malam semuanya. Oke, malam juga Pak. Nggak makan besar Pak. Yang berterima keluarga makan nasi, makan es krim, ya pergi juga pergi. Alah yuru. Oh udah tadi sore, oke. Kumpul keluarga saya. Imlek kan besok Pak ya. Oke, malam ini sih tadi saya udah lihat datanya sih cuma apa? Cuma ada apa tadi? 12 klaim. Lupa itu. Mata ya. Ini saya. Pilih ya. Ya, mana? Lemot biasanya. Jadi si jobless claim ini, yang ini jam 8.30 nanti ya jam. Itu nanti kita bisa coba pakai trik fundamental kita ya. Berarti pakai time frame 5 menit. Ini pound dari euro dari tadi bolak-balik baru mulai mengarah naik ya. Kita pindah ke time frame 5 menit. Kenceng nih. Ntar dulu baru on. Baru on saya belum. Ya dulu kita pindah dulu. Belum putih lah. Nah, si apa angkanya itu kan tentang jumlah orang yang ngisi formulir jobless claim itu, klaim job butuh apa bantuan pemerintah ya karena itu jadi apa itu enaknya Amerika kali ya kalau nganggur tinggal begitu ya isi formulir di Departemen Tenaga Kerjanya kemudian kalau approve lah tinggal ke Jaminan Sosial dapat mereka dengan COVID mereka sekarang tuh dapat cek senilai $600. Terus nanti si apa Biden kan lagi pengen stimulus katanya itu stimulus tambahnya 1,9 triliun kalau nggak salah stimulus terbesar di Amerika yang itu jadinya mereka nanti mereka akan dapat ceknya itu 1.000-an lebih $1.400 gitu keren ya. Nih
Oke, tunggu. Coba si euro ini kan masalah ini. Tuh gitu kita nggak itu dia laju. Memang lah ya. Belum ada ide nih, saya belum ada ide. Terus kalau lihat di phone, kan kayaknya masih pengen naik jadinya ya. Ini boleh bilang kalau begini dia jadinya lagi terjebak di sini nih, di antara ini. Nah, dikit ini dikit. Dan di sini. Mungkin yang ini kalau gitu. Nah, ini deh. Kita mesti nunggu nih. Kita tunggu deh. Oke, kita tunggu. Terus ini pindah dulu. Ini kan menit 7, saya rasa menit 15. Cuma nanti di dekat 20.30 kita pindah ke time 5 menit ya. Siapa tahu ada momentum untuk pakai apa trik fundamentalnya. Saya rasa ini yang bisa. Jadi saya tarik dari sini kan, terus di sebelah sini ada yang agak tinggi dikit, jadi saya pakai agak tinggi dikit. Yang akhirnya di endingnya sih baik kok, masih ratu. Oh dibucin deh, bucin meratu deh. Enggak gimana diratu kasih. Nah, keren malam ini rame kita. Oh ya buat Pak Jul dan Pak Joki yang baru, nanti di tiap 30 menit kita akan ada berhenti. Pasti akan terputus, nanti tinggal login lagi pakai ID dan password yang sama. Siap Pak. Soalnya ya begitulah. Ya Pak Ibra. Apa? Oh ini saya nggak pakai. Kalau yang punya kantor kan kita yang ambil yang langganan. Kalau ini saya nggak punya kartu kredit, soalnya bayar pakai kartu kredit. Oke, kita tunggu. Bentar nanti. Panjang. Menit 15. Ini kan kita kayak 15. Kayaknya mau naik sih euro ini. Dan memang dua posisinya bisa keluar dikit banget, cuma berapa $2 aja. Terus panjang malam dia turun lihat. Siapin di sini. Saya rasa sih ini Bang. Tapi ini terlalu lebar ya ini. Kayaknya sih jaraknya lebar banget. Ini ada Fibonacci, kalau nggak salah saya ngeliat dari ini. Ini kan yang kemarin itu saya hapus dulu. Kita hapus semuanya, coba. Jadi kalau saya zoom in gitu. Nah, ini kan dia trennya nih yang di area ini. Ini mengulang penjelasan tadi malam sih, kan sempat ada saya jelasin ini kan lagi tren up ya. Ini koreksi. Nah, siklusnya itu tren. Kemudian lanjutnya itu koreksi. Setelah ini, setelah ini bisa kemudian pakai tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena yang mungkin terjadi itu apakah dia continuity trend S ataukah dia trend reversal. Di bagian koreksi di sini kita bisa pakai si Fibonacci. Jadi kalau di saya tuh Fibonacci nggak selalu kita tarik, kita tarik tergantung kondisi. Kalau dia lagi ada koreksi ya berarti kita tarik Fibonacci ini Fibo. Gimana sih mendefinisikan dia koreksi atau enggak gitu ya? Dia gini. Sambil nunggu nih, sebenarnya sambil ngulur waktu sih ini. Nah, saya tutup gitu ya.
Ini yang ini dia, taruhlah yang ini belum ada. Taruh ini belum ada. Jadi kita yakin di sini kan kita dapati gambaran ya. Kita dapati gambaran harga itu lagi naik, panjang ya, gerakan harganya panjang. Kemudian pas dia turun, ini kalau kita bagi ini beberapa areal gitu ya, dia seakan-akan tuh udah masuk sepertiga pergerakan. Nah, yang inilah pergerakan yang sepertiga itu yang bisa dianggap sebagai indikasi terjadinya koreksi. Jadi kalau gini kita kemudian bisa tarik si Fibo. Dan jangan buru-buru ngapus Fibonya. Tarik Fibo di sini. Oke. Saat ini dia cuma sampai 38,6, cuma dia kenceng ya. Nah, ini kita mesti tunggu, mesti lihat apakah kemudian sampai 38 ini dia mental. Udah kali. Jadi kita mesti lihat. Ini di sini. Dia mental nggak di 38? Sempat terlihat mental nih. Kayaknya bakal mental. Hanya kalau posisi mental itu artinya dia begini. Nah, dia kembali muncul lagi, dia kembali mengarah. Ini kan baru masih kayak satu arah turun gitu ya. Jadi belum bisa dibilang dia ngelewatin si 38. Nah, ini mulai nih kelihatan. Tapi kemudian pas di 23 dia kembali turun. Terus dan ternyata dia baru benar-benar koreksinya ada di sini. Nah, di Fibonacci ada dua level yang disebut sebagai golden Fibo ratio. Kenapa disebut sebagai golden Fibo ratio? Karena kalau dari deret ukur aritmatikanya itu 50 dan 61 tuh angka yang paling sering muncul gitu. Kalau nggak salah gitu, kenapa alasan dia gitu. Jadi ini juga kalau kita lihat biasanya koreksi itu tertahan di sekitar 50 dan 61,8. Jadi kalau ngikutin teori ini kita bisa nih. Kalau yang suka pakai ini, yang suka pakai pending order bisa langsung ambil buy limit di 50, buy limit lagi di 61,8. SL-nya kalau ngikutin teori harusnya sih SL-nya di sini di 100%. Tapi ini kan jauh ya, kita udah punya bikin buy sini SL-nya jauh banget. Jadi boleh juga alternatifnya kita cari lah shadow high atau low di bawah level 61,8 kalau kita ambil posisi buy limit. Jadi SL-nya mungkin di sini. Gimana kalau 61,8 terbreakout? Nah, itu kita nggak bisa bilang dia koreksi lagi. Kita harus bilang dia reversal. Jadi, dan ini sekarang dia kalian balik. Nah, ada yang menarik perhatian saya nih. Ini, yaitu kemarin itu akhirnya yang bentukan ini nih. Candle yang ini. Candle yang ini. Itu jadi ada namanya itu yaitu doji dia. Doji, do dan ji. Ini kan ya memang dia dari dua suku kata do dan ji. Itu seperti kalau di Cina itu yin dan yang ya. Shaolin. Film kungfu yin dan yang. Nah, ini artinya pasar udah mencapai harga yang stabil. Di candlestick di doji, semua bagian doji itu jadi support atau resisten dan fokus perhatiannya berada di body. Jadi begini ya. Saya clear dulu. Saya hapus si Fibo ini. Kita konsentrasi di dojinya. Semua bagian doji ini jadi support dan resisten. Jadi begini. Saya bisa tarik ini di sini dan di sini. Jadi nanti kalau dia terus berada, terutama bagian bodinya, jadi kalau body candle setelah dojinya berada di atas body si doji sih nggak punya body ya, berada di atas area tengah ini, maka cenderung bullish yang dominan. Sementara sebaliknya bearish yang akan dominan. Jadi dengan begini ya, sepertinya dia akan naik sih. Jadi saya rasa saya masih pengen ngebuy euro deh, tapi nanti. Alasan panjang lebar nge-tweetnya belum. Terus kita tunggu deh. 2015 ya. Kita nanti mau pakai trik fundamental ya. Trik fundamental itu sinyalnya trik fundamental nih.
Itu ada di buku Deki saya, atau juga ada beberapa kali saya sempat share yang PowerPoint tentang trik fundamentalnya. Sempat juga di webinar GK juga saya tampilkan. Nah ini kita pakai time frame-nya tuh M5. Jadi nah yang kita butuhkan adalah jam jadwal data. Jadi candle sinyal itu didapat dari candle yang closing 5 menit sebelum rilis data. Jadi kalau nanti kan datanya kan rilisnya kan jam 20.30. Maka candle yang jadi sinyalnya adalah candle yang closing jam 20.25. Jadi kita lihat jam 20.25 dia itu jadi candle bullish atau jadi candle bearish. Kalau 20.25 dia jadi bullish, maka kita nanti akan buy. Kemudian kalau dia jadi bearish, berarti kita nanti akan nge-sell. Kapan entry-nya? Entry kliknya nih itu 1 menit sebelum rilis data. Jadi kalau gini nanti kita akan ngekliknya jam 20.29. Tergantung di mana 20.25. Nah, yang gampang sih sebenarnya kalau data euro atau data euro, data Jepang, data UK itu enak, kita langsung pilih pound-sterling. Untuk kalau data UK berarti pound-sterling. Kalau datanya Eropa berarti euro, datanya Jepang berarti yen. Gimana kalau data US? Nah ini kita mesti pilih-pilih. Saya menggunakan euro, gold, dan pound, Nasdaq dan Dow Jones. Pakai 5 menit. SL-nya pakai shadow high low terdekat. Terus TP-nya ABC, asal biru close. Cuma kata asalnya tergantung masing-masingnya. Nah belakangan saya mau memformulasikan, bahasa kerennya gitu, memformulasikan si itu saya mana filenya. Asalnya itu kita mesti ngambil berapa gitu ya. Menit 18 belum, sabar. Ini kita pindahkan semuanya ke 5 menit dulu. Pindah 5 menit. Pound udah pindah 5, ini pindah ke 5 menit. Euro juga pindah ke 5 menit. Oh, euro udah 5 menit, Nasdaq ke 5 menit. Udah. Terus Dow Jones juga 5 menit. Ih, Dow Jones dengan Nasdaq kayaknya bakal sinyalnya belum sih menit 25 ya. Nah, kemarin saya gara-gara ini saya harus bikin apa ya? Ada PR dari GK gitu. Nah, yang saya dapati ya, pound sterling itu sepanjang 2020 dia jalannya tuh 124 pip daily. Jadi kalau pakai satu lot maksimumnya itu kita bisa dapat kalau kita dapat buy dari low kemudian kita close di high, maka profitnya itu maksimum profitnya adalah 1.240. Mau pakai 0,1 ya tinggal $124. Nah di sini dari pakai ini kepikiran kalau gitu kita bisa gunakan ini sebagai acuan kata asal biru close-nya itu. Jadi misalkan asalnya itu kita cuma mengambil 2% dari profit maksimumnya itu. Ya kita ambil 2% aja, berarti kalau pakai satu lot, kalau kelihatan floating 24-an dolar lah gitu ya, bolehlah keluar. Kalau pakai 0,1 berarti sekitar $2 itu boleh keluar, udah sedang dah itu. Berarti juga tadi malam pas saya di gold itu rata-rata dia 29,55 dolar. 29,55 poin pergerakan. Jadi pas kemarin
Saya niatnya ngambil 2%, emang asal biru saya sekitar itu gitu. Jadi begitu saya lihat dia mulai ada kelihatan 60-an dolar, saya udah siap keluar. Karena itu udah masuk ya. Udah masuk apa ya, boleh lah gitu ya, asal 2% boleh lah keluar gitu ya. Alhamdulillah dapat gitu tadi malam, kebetulan goldnya bagus. Semoga aja malam ini juga sama ya. Ini dia candle sinyalnya nih. Ini kan nanti kan akan closingnya menit 20.25 kan. Euro kayak mau ngeset ya. Tapi belum ya, baru menit 21 sih. Gold. Nah, cuma kalau nanti bentuk bodinya kecil-kecil gini, hindari, nggak usah. Wis, baru bilang kecil langsung marah dia, langsung besar dia. Menit 24, menit 25 nih. Oh ya gitu loh, maduin dulu Pak. Saya mandi Pak, dia ada ngomong. Ini sinyalnya kayaknya buy nih gold nih. Gold sinyalnya buy, berarti nanti menit 29 kita buy. Euro sepertinya sinyalnya sell, tapi kayaknya bodinya mengecil, jadi kayaknya enggak. On, mengarah ke sell juga, tapi bodinya kecil. Jadi enggak. Nikkei, Nasdaq sinyalnya mengarah sell, tapi kecil juga bodinya. Wah, ini lumayan nih. Yang rada jelas kayaknya gold. Jadi mungkin kita ke gold deh. Menit 29. Bye. Baru mau bentuk bahagia. Ini aja udah mau nyuk trompet lagi. Apa keluar? Saya buka apa? Ini. Baru gak kabar bahagia si Ratu hamil. Ini lagi raja meninggal. Oke. Menit 23. Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung tanya aja ya. Seperti biasa lah ya. Enggak ada. Ini badannya sih masih kurang lebih dengan sebelumnya, jadi masih bisa dipakai lah saya rasa. Ini 23. Terus kalau SL-nya, nah ini dia mengecil. Kalau mengecil jangan. Kalau badannya kecil kayak gini nggak jadi kita pakai. Ini manjang, wah ini sell. Menit 29. Panjang palanya. Ini nggak ada sinyal. Kanannya coba kanan. Korea mah ini ke Korea. Hah? Ini juga sinyalnya sell nih. 24. Cina kan ada gak yang lebaran itu SPC. Korea itu kan memang Islam. Dulu Korea kan yang agama kan? Ya, mengecil Pak. Badannya mengecil Pak, nggak jadi Pak. Ya, tuh badannya kecil gitu. Kemana dong? Wah, Nasdaq. Orang Korea yang Islam tuh. Ya kan ini dia minum sama istilahnya itu. Entry menit 29 Pak, bukan menit 25. Menit 29 entry-nya. Jadi sabar, tenang. Sambil kita lihat dia. Sebenarnya kan ada nih kayaknya. Tapi kemarin itu yang sempat ada yang minggu kapan ya kita trading bareng di yang di GK ya. Kanada itu begitu klik langsung klik error. Ya, menit 29 yang ini sinyalnya sell. Kanada sinyalnya sell. Apapun yang terjadi menit 29, kalaupun dia jadi bullish kita nge-sell. Mas sebenarnya keren sih kalau sinyalnya sell kemudian menit 29 dia naik dulu gitu. Ini sinyalnya juga sell. Tapi sell pun kok saya ragu ya. Sinyalnya sell ini. Wah, goldnya ternyata sinyalnya candle sinyalnya jadi panjang, ini jadi buy.
Saya ke gold aja ada sinyalnya buy. Menit 29. Menit 29 saya mau buy gold. Udah buy gold. 9. SL-nya agak serem sih kalau di gold. SL-nya itu kalau di gold tuh kalau dari yang data gitu ya, menurut saya tuh di kondisi sekarang tuh bagusnya sih kita tuh pakai SL sekitar 10 sampai 15 poin. Jadi artinya siap dengan risiko kalau 0,1 100 sampai 150 dolar. Yang perlu diingat kemudian juga pakai trik ini komposisi dia tuh dari 10 kali entry 2 kali salah. Di bawah bangsa juga ada pengen makan itu. Iya, menit 27, menit 29 tuh ya. Pengen masih dunia di sini, Pak. Bangsa juga deh. Menit 29. Menit 29. Belum. Nasdaq terus neken ya jadi gold aja lah. Skin yang ini matanya di mat putih gini pas mungkin dengan ini. Gitu. Oh, benar dia bilang. Mata putih banyak tuh. Ini 29. Saya hidupnya ini untuk melihat menitnya. Ini 29. Ngeri-ngeri sedap nih, Pak. Ngeri-ngeri sedap ya. Hitung-hitung dugem di malam Imlek kali ya, Pak ya. Boleh nggak sih? Dugem di malam Imlek. Ya, ini menit 29 ya. Bukan aku tariknya gitu. Ya, saya tulis stop loss-nya. Saya tekan lagi di bawah deh. Dikit cuma 6 poin ternyata. Abangnya Ya. nih. Abang lagi. Wajar lah itu. Kurang sabar, saya harusnya detik agak 29 berapa gitu, 29.40 kayak gitu. Yang itu tuh nggak tahu, yang angkat ya. Ayolah, gue udah teklik nih. Ya, semoga bener. Ini trik gitu, ini trik. Jadi ya memang harus siap loss. Data nih. Ayo. Iya. Ayo, Go. Ya. Balik ke ini lagi. Siap-siapnya sekitar ini 2%. Iya. Malu-malu dia, Pak. Ayo, come on. Kelemahan dari trik ini satu, kita jadi kadang-kadang suka malas mau tahu ini beritanya udah keluar belum. Ya udah ambil posisi. Kalau pakai teknik model fundamental kita kan perlu tahu dulu rilisnya berapa,
pasar ngeresponnya gimana gitu. Oh gini kita malah masuk 1 menit sebelum rilis data. Jadi memang sifatnya tuh spekulasi gitu ya. Ayo. Wah, euronya masih lanjut nih. Golnya lemot lah. Ya. Hening. Saya di sini menit 34 saya rasa euro nggak apa-apa kali saya buy ya. Ayolah. Mesti tadi agak tabah di detik 2 menit 20-29 detik 50-an gitu ya. Dapatnya lumayan rendah. Udah semua bisa keluar tadi kalau dapat di situ. Udah bisa belum? Kayaknya lah, golnya benar-benar malu-malu. Euro masih maju ya. Menit 34 kayaknya boleh nih kan. Cuma posisi buy kita jadi agak di puncak. Cuma kalau kita lihat di daily-nya dia sih belum puncak-puncak banget ya, masih mungkin aja dia naik gitu ya. Jadi saya rasa boleh lah buy euro. Sementara saya ada di gold. Siapa tahu bisa nutupin gold. Ini bukan dari gelasnya ini. Itu yang tempat ini di data 793 buruk sih Pak. Buruk itu Pak. Jadi dolarnya lemah itu sebenarnya. Buruk itu. Pantes euro naik ya. Kok udah benar sih buy gold. Tapi dia sekarang gitu turun. Sabar dulu. Kan dia kemarin kan 770-an, sekarang jadi 793-an. Lebih banyak itu, mendekati 800.000 itu. Angka 800.000 itu di apa ya, seperti yang fase pandemi kemarin. Jadi buruk, data Amerika ini buruk. Mantap jatuh dong. Jalan. Tapi saya udah terlanjur buy pakai ini pakai trik fundamental, jadi nggak ada kaitannya dengan teknikal. Teknikal malah jadi lebih menarik nge-sell sih. SL-nya di sini. Coba saya siapin stop loss aja. Ayo. Tapi saya masih mau ngeliat euro. Saya tuh benar-benar tertarik pengen nge-buy euro. Nah, soalnya kan dia baru mulai ngegas lagi gitu kan. Jadi saya mau ngejarnya di time frame pendek nih. Menit 34, ini menit 34 sekarang nih. Harusnya kan dia breakout, terus nih coba retest berhasil lewat. Menit 44 deh. Ayolah gold, masih malu-malu banget nih. Ayo gold naik lagi. Malah turun, disuruh naik malah turun. Nah. Kanadanya berhenti. Dolarnya jadi kuat nih. Aduh, nggak enak dilihat
Iya masih kayak bentukannya sih masih memang dia udah naik 4 hari sih. Jadi kalau biasanya sih di apa ya candle itu suka pakai kayak kelipatan 4 gitu. Jadi dia naik 4 kali, 4 bearish terus ganti candle jadi bullish. Misalkan ini 1 2 3 4 nih ya, terus ganti. Jadi saya tambah dulu saya. Itu enggak. Mulai. Kalau nggak dugem itu nggak seru kayaknya gitu ya. Dugem itu kan duduk gemeteran gitu ya. Jadi ini dugem malam Imlek nih. Mau Imlek kita ajak dugem pula. Oke, dulu. Ini dulu. Coba lihat di sini. Ini agak asik sih kalau lihat gini. Kalau aja nggak ada posisi buy di sini, saya bisa ngesel jadinya. Ini apa pola ini nih, dua ini nih Dakota Tower ini hujannya kayaknya mau turun menit 44. Mikir dulu, mikir. Sabar dulu. Tapi data Amerika buruk. Nah sekarang dolarnya lagi kuat. Sana juga nggak jalan nih. Jadi saya nggak. Oke. Ini udah masuk sepertiga dia nih ya. Jadi coba gitu. Boleh tegang dong. Hampir 61,8. Nah. Ayolah, Gus. Tapi sepanjang hari ini harga itu agak tenang loh. Mondar-mandir aja dia. Dan itu buat saya menyulitkan. Lebih suka yang harga itu yang gerasak gerusuk gitu. Lebih cepet tahu kita ya. Jadi kita bisa lihat, oh, oke, floating kita makin membesar gitu. Jadi bisa cepet mikir mau ngapain. Tapi kalau dia lamban itu turun naik itu repot. Nggak bisa ambil putusan. Saya lagi memperhatikan ini 61,8%. Karena nggak mau juga loss 60 gitu Pak. Dulu. Ya. Euro kan, mulai lagi tuh euronya aneh-aneh lagi. Tajam nih. Wih, tajam nih. Dia mengengulfing sekelompok ini. Nah. Tapi gold saya malah keren. Nah. 120. Kalau mau averaging saya masih kan dia jadi candle bullish. Jadi kalau menit 44 ini jadi bullish nih kan apa sih bahasa kerennya tuh bouncing gitu ya. Berarti level 50 nih ditolak gitu. Semoga aja ditolak. Besarin. Yo, come on. Ya, come on. Ayo lagu. Ini kembali naik lagi.
Saya rasa sih masih bisa naik ini. Oke, ayo gol. Pelan-pelan ya. Ya, ayo. Hanya kalau saya averaging ini terlalu dekat ya. Jarak ini terlalu dekat. Ya, yuk.